Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya, Kak Re, di channel pembahasan soal terbaru. Oke, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal UTBK untuk persiapan UTBK SBMPTN tahun 2022. Adapun topik soal yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini adalah mengenai sistem periodik unsur ya. Nanti kalau tidak selesai dalam satu part ini, saya akan bagi videonya dalam beberapa part. Oke, di sini sudah ada soal yang pertama. Di sini disebutkan bahwa nomor atom X adalah 26, kemudian yang ditanyakan adalah konfigurasi elektron ion X3+. Jadi sebelum kita jawab soal ini, kita akan kembali mengingat mengenai pembuatan konfigurasi elektron ya, dengan subkulit tentunya. Ini kan ada 1s, 2s, 2p. Nah, itu adalah konfigurasi elektron menurut subkulit ya. Jadi kalau kita membuat konfigurasi elektron dengan subkulit, kita harus ingat kembali aturan Aufbau ya. Pengisian elektron dalam subkulit itu dimulai dari subkulit yang energinya lebih rendah. Jadi kalau kalian lupa urutannya, trik gampangnya mengingatnya ya, yaitu kita buat dulu 1s sampai 7s ya, 2s, 3s, kemudian 4s, 5s, 6s, 7s. Ini subkulitnya. Nah, kemudian yang harus kita ingat, kulit pertama itu dia hanya punya subkulit S saja. Di satu ini ya, kulit pertama. Kemudian ada kulit kedua, dia punya subkulit 2S sama 2P. Kemudian kulit ketiga ada 3P, kemudian 3D. Kemudian kulit keempat dia punya subkulit 4P, 4S, 4P, 4D sama satu lagi 4F. Kemudian kulit kelima dia punya subkulit 5S, 5P, 5D. Kemudian kulit keenam ada 6S sama 6P. Kemudian kulit ketujuh hanya 7S saja. Nah, kemudian yang harus kita buat lagi adalah urutan pengisiannya. Nah, urutan pengisiannya itu kita tarik garis menyerong seperti ini. Ini kita tarik garis lagi menyerong 1S, 2S, 2P, 3S. Nah, itu urutannya. Kemudian kita tarik garis lagi menyerong. Ini tarik garis lagi, tarik garis lagi, ini tarik garis lagi. Nah, jadi kalau kalian lupa mengenai urutan pembuatan konfigurasi elektron dengan aturan Aufbau ini, maka kalian gambar seperti ini ya, agar kita bisa ingat kembali. Nah, kemudian yang harus dipahami lagi aturan selanjutnya yaitu maksimal elektron di dalam setiap subkulit. Pertama ada subkulit S ya. Subkulit S itu maksimal elektronnya hanya 2 elektron. Jadi tidak boleh lebih dari 2 elektron yang menempati subkulit S. Kalau kurang boleh ya, tapi nanti sesuaikan dengan nomor atom unsurnya. Kemudian ada subkulit P, maksimal elektron di subkulit P itu 6 elektron. Kemudian subkulit D, maksimal elektronnya ada 10 elektron. Kemudian ada subkulit F yang terakhir. Maksimal elektron di subkulit F itu ada 14 elektron. Jadi di dalam subkulit F tidak boleh lebih dari 14 elektron ya. Nah, kita kembali lagi ke soal. Di sini nomor atom unsur X itu 26, 26X. Nah, jadi acuan kita untuk membuat konfigurasi elektron itu adalah nomor atom ini ya. Jadi 26 itu kita mulai dulu dari yang ini dulu, urutannya 1S2, kemudian lanjut lagi ke 2S2, kemudian 2P6, lanjut lagi ke 3S ya. 3S2, ini baru 12, kita hitung pangkatnya yang di atas angka yang kecil itu. Baru 12, kita maunya 26. Karena jumlah elektronnya di X ini ada 26, nomor atomnya 26. Kemudian kita lanjut lagi ke 3P ya, udah 3S, 3P6, 4S. Kemudian 4S2, ini baru 20, kurang 6 lagi. Kita lanjutkan lagi ke subkulit 3D, kurangnya 6, jadi 3D6. Nah, ini udah pas 26. Sedangkan yang kita mau itu adalah konfigurasi ion ya, ion X3+. Nah, kita mau buat konfigurasi untuk ion X3+ ini. Nah, yang harus kita tahu bahwa kalau ada tanda ionnya plus, itu artinya dia melepaskan elektron. Karena ionnya plus 3, artinya dia melepaskan elektron sebanyak 3. Nah, yang harus kita pahami, elektron yang dimana yang dilepas itu. Jadi, elektron yang dilepas itu adalah elektron yang berada di kulit terluar. Nah, kulit terluar itu ciri-cirinya gimana? Nah, kulit terluar itu kita lihat. Di sini di angka yang paling besar. Angka yang paling besar itu menunjukkan kulit terluar. Di sini kalau kalian lihat, ada angka 1, 2, 3 lagi, ini 4. Nah, ini kan 4S2. Nah, berarti kulit terluar itu ada di sini, di 4S2 ini. Ciri-cirinya dilihat dari ini ya, angkanya ini, angka 4 yang paling besar ini. Nah, ini. Berarti elektron yang akan dilepas itu yang pertama yang di sini dulu, di 4S2. Jadi, elektron yang 2 ini nanti hilang. Kemudian dia kan mau lepas 3. Sedangkan di kulit 4S itu hanya ada 2 elektron. Jadi, satu lagi kita lepas di kulit yang ini, yang 3D ini. Karena dia yang kulit terluar ya setelah 4S. Jadi kita buang 1 di 3D6 ini
6 kurang 1 jadinya 5. Jadi konfigurasi dari ion X3+ itu kayak gini, 1s2, kemudian 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6, kemudian 3d, sisanya 5. Karena udah dilepas 1 di sini, di D tadi ya. 2 sudah dilepas di 4s, karena 4s ini kulit yang paling luar, dicirikan dengan angka yang paling besar. Kemudian 1 lagi dilepas dari 1 elektron di 3D6 ini. Jadi 6 kurang 1 sisanya 5. Jadi jawabannya ada di option ini ya, C. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 3d5. Nah, inilah jawabannya. Nah, kemudian kalau ionnya negatif gimana? Kalau negatif itu artinya ionnya menangkap elektron. Kalau plus melepas elektron. Nah, itu ya, harus kalian pahami konsep-konsep dasarnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor atom X adalah 24. Konfigurasi elektron ion X3+ adalah, jadi kita buat dulu konfigurasi elektron dari 24X. Urutannya kita sudah tahu ya, sebelumnya di soal nomor 1 sudah kita bahas. Itu S2, kemudian setelah itu 2S, 2S2, ini baru 4, kemudian 2P6, kemudian 3S2, kemudian 3P6, kemudian 4S2. Ini baru 20, kurang 4 lagi, berarti 3D 4. Nah, ini sudah pas 24. Namun ini kurang tepat ya, karena yang perlu kita ingat kembali bahwa subkulit D itu dia lebih stabil jika terisi setengah penuh. Nah, orbital kulit D itu kan penuhnya ada 10 elektron. Kalau setengah penuh berarti ada 5 elektron ya, harus terisi di subkulit D. Nah, kalau kita lihat di sini ada subkulit 3D4, isinya ada 4. Jadi untuk setengah penuh subkulit 3D ini hanya kurang 1, makanya lebih stabil subkulit 3D ini kita isi setengah penuh. Jadi satu elektron dari subkulit 4S itu akan tereksitasi ke subkulit 3D ini. Jadi yang bentuk lebih stabilnya untuk konfigurasi dari 24X itu seperti ini. 1S2, 2S2, kemudian 2P6, kemudian 3S2, kemudian 3P6, kemudian 4S1 ya, karena udah pindah 4S1, kemudian 3D5. Nah, ini kan subkulit 3D-nya terisi setengah penuh, jadi dia lebih stabil. Tapi ingat ya, dengan syarat untuk setengah penuh atau penuhnya hanya kurang 1 elektron aja, maka dia lebih stabil diisi setengah penuh atau penuh jika dia hanya kurang 1 elektron. Nah, ini kita udah buat konfigurasi elektron dari 24X. Sedangkan yang ditanya adalah yang berbentuk ion X3+. Nah, kita sudah bahas di soal nomor 1, 3+ itu artinya dia melepas 3 buah elektron ya. Dan elektron yang dilepas itu adalah yang di kulit terluar terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini kulit terluarnya ditandai dengan angka yang paling besar, yaitu ada angka 4 di sini di 4S1 ya. Jadi kita mau lepaskan 3, di 4S1 itu hanya terdapat 1 elektron, maka kurang 2 lagi. Maka kita lepaskan lagi 2 elektron di orbital yang paling ujung, di subkulit yang paling ujung, yaitu 3D5. Jadi 5 dikurang 2 itu tersisa nanti 3 ya. Jadi kita sudah bisa buat jawabannya 1S2, kemudian 2S2, kemudian 2P6, kemudian 3S2, udah itu 3P6, kemudian yang 4S sudah hilang, sisa 3D3 di sini. Nah, inilah jawabannya. Jadi itu ada di option yang C ya jawabannya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 3D3. Jadi ada di option C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Unsur X memiliki jumlah neutron 20 dan nomor massanya 40. Konfigurasi elektron ion X2+ adalah, jadi kita harus cari dulu nomor atomnya ya, karena kalau kita mau buat konfigurasi elektron kita harus tahu nomor atom unsur tersebut terlebih dahulu. Jadi kita ingat lagi rumus mencari jumlah neutron. Nah, untuk mencari jumlah neutron rumusnya adalah nomor massa dikurang dengan nomor atom ya. Nah, ini rumus untuk mencari jumlah neutron. Sedangkan di sini kita mau mencari nomor atomnya. Jadi rumus mencari nomor atom itu sama dengan nomor massa dikurang dengan ini plus pindah ruas jadi negatif ya, jumlah neutronnya. Nomor massa dikurang jumlah neutron. Untuk mencari nomor atom rumusnya adalah nomor massa dikurang jumlah neutron. Jadi kita langsung cari saja nomor massa atom X ini, itu sama dengan di sini nomor massa
nya 40 dikurang dengan jumlah neutronnya 20. 10 min 20 itu hasilnya adalah 20. Jadi nomor atom dari unsur X ini adalah 20 ya. Kemudian baru kita buat konfigurasi dari atom X dengan nomor atom 20. Jadi 20X. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p6. Ini baru 18 kurang 2 lagi, 4s2. Nah, ini udah pas 20. Nah, kemudian yang ditanya adalah konfigurasi elektron ion X2+. Jadi kita buat konfigurasi dari X2+ ya. Jadi yang harus kita ingat, elektron yang dilepas itu adalah yang terdapat pada kulit terluar terlebih dahulu. Nah, di sini elektron yang berada di kulit terluar kita bisa lihat dari angka yang paling besar ini ya, di 4s2. Jadi elektron terluarnya ada di subkulit 4s2, ditandai dengan angka paling besar. Berarti kita akan lepas 2 elektron di subkulit 4s2 ini. Konfigurasi dari ion X2+ itu seperti ini. 1s2, kemudian 2s2, 2p6, kemudian 3s2, kemudian 3p6. Nah, inilah konfigurasi elektronnya. Jadi jawabannya ada di option D ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Oke, kita akan lanjut mengerjakan soal berikutnya, soal nomor 4. Di sini topiknya mengenai bilangan kuantum ya. Jadi kita akan mengingat kembali konsep dasar mengenai bilangan kuantum. Oke, di sini suatu unsur X memiliki nomor atom 35. Harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir yang mungkin untuk unsur X tersebut adalah, yang pertama yang kita lakukan untuk menentukan bilangan kuantum adalah kita harus membuat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Di sini ada unsur X, nomor atomnya 35 ya. Jadi kita buat dulu konfigurasi dari unsur X ini. 1s2, kemudian 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6, kemudian 4s2, 3d10, kemudian 4p5. Nah, ini adalah konfigurasi elektron dari atom 35 ya. Atau kita bisa singkat dengan menggunakan konfigurasi gas mulia dengan menggunakan argon ya. AR itu kan nomor atom AR 18, jadi 18 itu sampai 3p6. Jadi selanjutnya 4s2, 3d10, 4p5. Nah, ini juga boleh kalian buat seperti ini ya. Kita singkat dengan menggunakan konfigurasi gas mulia. Yang ditanya adalah bilangan kuantum dari elektron terakhir. Jadi elektron terakhir itu dia berada di subkulit yang paling ujung, yaitu subkulit 4p5. Jadi kita hanya fokus di sini aja ya, di 4p5. Nah, selanjutnya baru kita tentukan bilangan kuantumnya. Yang pertama bilangan kuantum utama atau n kecil, menunjukkan kulit ya. Di sini n kecil itu atau bilangan kuantum utama kita lihat dari angkanya. Di sini ada angka 4, 4p5. Jadi n-nya sama dengan 4. Kemudian kita tentukan harga L atau bilangan kuantum azimut. Di sini ada tabel yang sudah saya buat. Kita akan ingat kembali ya konsepnya. Jika subkulitnya S itu harga L-nya 0, jika subkulitnya P harga L-nya 1. Kalau D L-nya 2, kalau F L-nya 3. Di sini kalau kita lihat 4P5, jadi subkulitnya ini adalah P ya, maka harga L-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kita tentukan harga bilangan kuantum magnetiknya atau M yang menunjukkan posisi elektron. Di sini kita udah tahu subkulitnya P. Subkulit P itu kalau kita ingat kembali orbitalnya ada 3 atau kotaknya ya. Kotak ini disebut orbital. Orbitalnya ada 3. Nah, harga dari M itu karena L-nya 1, mulai dari min 1, 0, plus 1. Nah, ini sudah saya buat kotaknya. Kalau D itu kotaknya ada 5, kalau F kotaknya ada 7. Kalau S kotaknya 1, harga M-nya hanya 0. Kalau D, harga M-nya mulai dari min 2 sampai plus 2. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Ini untuk yang F juga. Setelah kita buat kotaknya, baru kita tentukan ya posisi elektronnya di mana nanti. Di sini 4P5, berarti ada 5 elektron di dalam orbital ini. Jadi pengisian elektron itu harus mengikuti aturan Hahn. Isi satu-satu dulu dengan arah spin yang sama, ke arah atas dulu, ke arah atas dulu. Baru setelah penuh sampai ujung, kita isi dengan spin yang berlawanan ke arah bawah. Ini baru 4 isinya, satu lagi ya, 5. Nah, elektron yang terakhir itu ada di posisi yang ini, 0. Berarti kita sudah tahu nilai M-nya itu sama dengan 0. Karena elektron yang ini yang terakhir, nah itu dia ada di posisi ini ya, di 0 ini.
Kemudian harga S elektronnya ini yang terakhir tadi, dia ke arah bawah, berarti S-nya min setengah. Kalau dia ke arah atas, spinnya S-nya plus setengah. Jadi kita sudah tahu harga bilangan kuantum elektron terakhir dari 35 itu adalah N-nya 4, L-nya 1, M-nya 0, S-nya min setengah. Jadi jawabannya ada di option D ya, N4, L1, M0, S min setengah. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5 ya. Masih mengenai bilangan kuantum. Di sini ada ion X2 min. Ion X2 min dengan konfigurasi 1s2, 2s2, kemudian 2p6 ya. Ini adalah konfigurasi elektron dari ion X2 min. Kemudian yang ditanyakan adalah harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir atom X adalah, jadi yang ditanyakan adalah harga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir atom X. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu konfigurasi elektron dari atom X ya. Nah, kalau X2 min itu kan artinya atom X ini telah menangkap 2 elektron ya. Jadi konfigurasinya seperti ini setelah dia menangkap 2 elektron. Sebelum dia menangkap 2 elektron berarti konfigurasinya seperti ini. 1s2, 2s2, 2p4. Ini ya konfigurasi atom X sebelum menangkap 2 elektron. Jadi jumlah elektronnya ada 2 tambah 2, 4, tambah 4 lagi 8 ya. Setelah dia menangkap 2 elektron, maka jumlah elektron dari X2 min ini jadi 10 karena dia udah nangkap 2 elektron. Jadi 2p4 ini tambah 2 jadi 2p6. Nah, jadi kalau dia sebelum menangkap 2 elektron dalam bentuk atom X saja, maka konfigurasinya seperti ini, 1s2, 2s2, 2p4. Ini sebelum dia menangkap 2 elektron ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah bilangan kuantum elektron terakhir atom X. Jadi elektron terakhir itu dia berada di ini subkulit yang paling ujung di 2p4. Jadi kita fokus di sini saja di 2p4. Nah, pertama kita akan tentukan terlebih dahulu harga N ya, atau bilangan kuantum utamanya. N di sini kita lihat 2p4. Angka ini ada 2, berarti N-nya 2. Atau kulitnya ada 2 ya. Karena N ini menunjukkan bilangan kuantum utama atau jumlah kulit yang menunjukkan jumlah kulit. Kemudian kita tentukan L atau bilangan kuantum azimut. Di sini kalau kita lihat 2p4. Jadi ini subkulit P. L-nya 1 kalau dia subkulit P. Kemudian kita tentukan harga dari M ya, atau bilangan kuantum magnetiknya. Jadi kita gambar dulu kotaknya atau orbitalnya. Di sini ada subkulit P terdiri atas 3 orbital. Harga L-nya dari min 1, 0 sampai plus 1 ya. Kemudian kita isi elektronnya. Di sini elektronnya isinya ada 4 ya, karena 2p4. 1, 2, 3. Kemudian yang keempat elektron terakhirnya ada di sini ya. Kita ganti warnanya aja jadi warna merah. Jadi kita sudah tahu elektron terakhirnya berhenti di sini ya, min 1 yang warna merah ini, panah ke bawah. Jadi M-nya min 1, kemudian spinnya yang elektron yang warna merah ini yang terakhir itu ke arah bawah, berarti nilai spinnya min setengah. Jadi kita sudah dapat harga keempat bilangan kuantum dari atom X ini, N-nya 2, L-nya 1, M-nya min 1, S-nya min setengah. Jadi jawabannya ada di option ini, B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Elektron terakhir dari atom X mempunyai bilangan kuantum N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan 0, S sama dengan plus setengah. Konfigurasi elektron atom X 2+ adalah, jadi untuk menentukan konfigurasi elektron seperti biasa kita harus tentukan nomor atom terlebih dahulu ya. Karena di sini belum ada nomor atom dari unsur X-nya. Nah, ini soalnya adalah kebalikan dari soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kita atau diperintahkan untuk menentukan bilangan kuantumnya, sedangkan di sini bilangan kuantumnya sudah ada, tetapi kita akan menentukan subkulit dari elektron terakhir ini ya. Dia berada di subkulit yang mana? Di sini kalau kita lihat N3, berarti ada 3 ya. Kemudian L-nya sama dengan 2. Nah, kalau L-nya sama dengan 2, kalian harus ingat bahwa subkulitnya adalah subkulit D kalau L-nya 2. Kalau L-nya 0, S. Kalau L-nya 1 itu dia berada di subkulit P ya. Di sini kalau kita lihat M-nya 0 ya. Berarti kita udah tahu subkulitnya D. Subkulit D itu terdiri atas 5 orbital ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini harga M dari subkulit D itu
mulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan terakhir plus 2. Di sini kalau kita lihat M-nya 0, berarti elektronnya harus berhenti di posisi 0 ini, posisi elektron terakhirnya. Kemudian S-nya nilainya plus setengah, artinya spinnya harus ke arah atas, berhenti di M sama dengan 0 dan harus ke arah atas. Berarti ini 1. Ini belum ya, ini masih posisinya min 2, 2. Ini posisi elektronnya masih di min 1, kita mau dia berhenti di 0. Nah ini 0, berhenti di posisi 0 ya, elektron yang ketiga ini. Kemudian arah spinnya udah benar, ini elektron yang ini, yang terakhir ini, dia berada di posisi 0 dan ke arah atas, karena spinnya S-nya plus setengah. Nah berarti kita sudah tahu bahwa subkulit terakhir dari atom X ini adalah 3D3. Jadi subkulit tempat elektron terakhir dari atom X ini adalah dia berada di subkulit 3D3 ya. Nah, di sini posisi elektron terakhirnya. Kita kemudian buat konfigurasi dari atom X ini ya. Kita buat dulu konfigurasi dari atom X. T1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P6. Kita harus berhenti di sini ya, 3D3, karena elektron terakhirnya ada di 3D3. Ini baru sampai 3D6, kemudian 4S2, kemudian 3D3. Nah ini kita berhenti di sini karena elektron terakhirnya berada di subkulit 3D3. Nah kemudian langkah selanjutnya kita akan buat konfigurasi atom X2 plusnya setelah kita mengetahui konfigurasi dari atom X ini ya, atau unsur X ini ya. Kita masih ingat tentunya kalau dia ionnya 2 plus, artinya atom X ini melepaskan 2 elektron ya. Elektron yang dilepas itu pertama adalah elektron yang berada di kulit terluar. Kalau kita lihat di sini angka yang paling besar yang ini ya, 4S2. Berarti 2 elektron di subkulit 4S2 ini akan dilepas, sehingga sisanya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, kemudian 3P6, kemudian 3D3. Sedangkan yang di 4S2 ini elektronnya sudah habis karena sudah dilepaskan ketika membentuk ion X2+. Jadi jawabannya ada di option B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jadi sebelum kita menjawab soal nomor 7 ini, saya akan sedikit mereview mengenai golongan ya, golongan dan periode. Nah, misalnya saya punya unsur dengan nomor atom 17 ya. Kita buat dulu konfigurasinya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, kemudian 3P5. Nah ini konfigurasi dari 17 ya. Kita review sedikit mengenai golongan dan periode. Nah yang harus kalian ingat, golongan itu sama dengan elektron valensi ya. Elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit terluar. Jadi kalau kita mau nentuin golongan, kita harus tahu elektron valensi dari unsur tersebut. Kita sudah pernah belajar bahwa elektron di kulit terluar itu ditandai dengan angka yang paling besar di sini ya. Jadi ini angkanya 1, 2 yang di depannya, ini 3. Nah ini angka yang paling besar 3 ya. 3-nya ada 2 buah, berarti kita tambahin ini 2 tambah 5, jadi 7. Jadi elektron valensinya 7, sehingga golongannya 7. 7 apa? Golongan itu ada golongan A sama golongan B ya. Kalau dia golongan A itu dia ada di subkulit S atau subkulit S ditambah subkulit P. Nah kalau kita lihat di sini yang kita jumlahkan tadi ada di subkulit 3S dan 3P. Berarti ini golongan 7A karena dia di subkulit S dan P ya. Nah yang golongan B gimana ciri-cirinya? Dia berada di subkulit S dan D ya. N ini adalah angka ya, bisa di sini 4S, nanti 4 kurang 1 jadi 3 ya, 4S 3D misalnya. Nah ini saya contohkan ya, yang untuk golongan B. Misalnya kita ambil contohnya 26 ya, 26Y misalnya. Ini 1S2, kemudian 2S2, 2P6, 3S2, kemudian 3P6, kemudian 4S2, ini baru 20, kurang 6 lagi ya, 3D6. Nah kalau dia golongan B, ciri-ciri paling gampang yang kalian lihat adalah di paling ujungnya ini ada subkulit S dan D yang bersebelahan ya, di paling ujungnya. Nah ini menandakan bahwa unsur atau atom ini berada di golongan B jika di paling ujungnya ada subkulit S dan D yang bersebelahan. Ini ya, 4, ini 3, sesuai kan? NS, N-1D, 4 kurang 1 kan 3 di sininya. Nah ini kita tambahin aja nih, karena kulit terluarnya ada di 4S sama 3D ya, 6 tambah 2, jadi ini golongan 8. S sama D, ini kan yang ditambahin di 4S sama 3D ya, jadi 8-nya 8B. Nah itu ciri-ciri dari
golongan B lebih gampang ya. Kalian lihat di paling ujungnya kalau ada S sama D yang bersebelahan, itu dia sudah masuk ke golongan transisi atau golongan B ya. Oke, kita lanjut ke soal kita, soal nomor 7. Di sini yang ditanyakan adalah elektron terakhir dari atom X mempunyai bilangan kuantum ini ya. Kemudian dalam sistem periodik unsur tersebut terletak pada, jadi kita harus buat dulu konfigurasi elektron dari unsur X ini. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu orbital elektron terakhir ya dari atom X ini. Sini N-nya 3, berarti kita tulis saja 3. L-nya 1 berarti P ya. Ingat L1P. M-nya -1, berarti kita buat dulu kotaknya atau orbitalnya. P itu kotaknya ada 3. Harga M dari P itu mulai dari -1, 0, kemudian +1. Nah, kalau kita lihat di sini M-nya dia mintanya berhenti di -1, kemudian ke arah bawah ya, karena spinnya -setengah. Kita berhenti di -1 ke arah bawah ya, elektronnya 1, 2, 3. Nah, ini baru 3. Kita masuk lagi ke -1 ke arah bawah ya. Berarti yang ini ya, berhenti di sini. Udah pas nih berhenti di sini. Jadi isi elektronnya harus 4, berarti 3p4. Ini udah pas, berhenti di -1 ke arah bawah. Yang ini yang merah ini, 3p4. Berarti kita buat konfigurasi dari atom X ini ya. Kita berhenti di orbital terakhirnya tadi 3p4. Jadi ini 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2v6, kemudian 3s2, kemudian 3v4. Nah, ini udah pas ya. Kita berhenti di sini 3v4. Nah, baru kita tentuin golongannya ya. Golongannya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini angka yang paling besarnya ya. Ini golongannya A bukan B, karena di ujungnya nggak ada S sama D. Nah, kalau golongan A kita lihat angka yang paling besar. Di sini ya, di 3S sama 3V. 3 ini yang paling besar. Kita tambahin 4 tambah 2. Artinya ini golongannya 6 ya. 4 tambah 2 kan 6. SP, golongan A, 6A. Kemudian kita tentukan periode. Periode itu dilihat dari kulit terluar. Kulit terluarnya ini yang 3 ini. Dia berada di periode 3, karena kulit terluarnya, ini kan angka yang paling besarnya 3 ini. Angka yang di depan ini ya, subkulit. Berarti ini golongannya 6A periode 3. Jawabannya ada di option E, 6A periode 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini disebutkan bahwa unsur A memiliki jumlah neutron 10 dan nomor massanya 19. Pernyataan yang benar mengenai unsur A adalah pernyataan 1, dalam sistem periodik terletak pada golongan 7A periode 2. Berarti kita harus tentukan dulu nomor atom ya, nomor atom dari unsur A, nomor atom. Di sini sudah ada nomor massanya dan jumlah neutron. Untuk mencari nomor atom, rumus yang sebelumnya sudah pernah saya sebutkan. Nomor atom itu adalah rumusnya nomor massa kurang jumlah neutron. Kita cari nomor atomnya. Nomor atom sama dengan nomor massa dari unsur A ini udah ada 19 dikurang dengan jumlah neutronnya 10. Ini ya, 19 kurang 10 itu 9. Jadi nomor atom dari unsur A ini 9. Baru kemudian kita buat konfigurasi elektronnya ya dari unsur A ini, 9A. 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2v, v5 ya. Ini pas 9, kita hitung pangkatnya yang di atas angka yang kecil. Nah, baru kemudian kita tentukan golongannya ya. Kita tentukan golongannya. Ini bukan golongan B ya, ini golongan A karena nggak ada S sama D di paling ujungnya. Kalau kita mau nentuin golongan A, di nomor sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita lihat kulit terluarnya ya, kita tentukan elektron valensinya. Kulit terluarnya ini angkanya 1, bukan ya. Ini angkanya 2. Ternyata 2-nya ada 2 buah, di 2S sama 2P. Nah, kita jumlahkan ini. Angka yang di pangkat ini yang dijumlahin. 5 tambah 2, 7 ya, berarti golongannya 7 karena SP yang dijumlahin, berarti golongannya 7A. Kemudian periodenya ini kulit terluarnya 2 ya, 2S 2P, ini 2 kan. Jadi ini golongan 7A periode 2, berarti pernyataan satu ini benar ya. Kemudian kita buktikan pernyataan kedua, memiliki keelektronegatifan paling tinggi dibanding unsur lainnya. Nah, tentunya kita ingat lagi konsepnya. Unsur yang memiliki keelektronegatifan paling tinggi itu adalah unsur golongan 7A, terutama yang di periode yang paling atas. Kalau kita ingat di golongan 7A itu ada apa aja? F, Cl, Br, bromin, dan iodin ya, I. Nah, yang berada di periode paling atas itu adalah F, dia berada di periode 2, Cl berada di periode 3 atau baris ketiga, Br berada di baris keempat atau periode 4, dan I berada di baris kelima atau periode kelima ya. Jadi yang
paling atas itu ada F ya. Berarti F inilah unsur yang paling elektronegatif ya. Jadi kalau kalian ditanya memiliki keelektronegatifan paling tinggi itu adalah unsur F. Dia berada di golongan 7A dan paling atas. Nah ini ya, golongan 7A periode 2 itu adalah unsur halogen ya yang paling atas. Berarti dia benar. A ini adalah unsur yang paling elektronegatif karena dia merupakan golongan halogen dan di periode yang paling atas, di periode 2 ya. Kalau kita visualkan sebenarnya A itu adalah fluorin ini ya, F, unsur F. Kemudian dapat membentuk molekul doi atom. Ya benar juga. Unsur halogen itu dia bisa membentuk molekul doi atom ya. Contohnya F2, misalnya Cl2, Br2, I2. Nah ini dia bisa membentuk seperti ini, molekul doi atom ya. Jadi benar juga ya, pernyataan ketiga juga benar. Tinggal kita buktikan yang pernyataan yang keempat. Dapat membentuk garam jika berikatan dengan unsur logam alkali. Nah, yang harus kalian tahu, halogen ini adalah unsur pembentuk garam ya. Jadi halogen ini, halogen, unsur pembentuk garam, pembentuk garam. Jadi ketika halogen atau golongan 7A ini bereaksi dengan logam, maka dia akan bisa membentuk garam ya. Nah, logam itu golongan berapa aja? Logam itu ada golongan 1A, kalau di golongan A 2A alkali tanah ya. Golongan 1 itu namanya alkali, kalau golongan 2A itu alkali tanah. Kemudian ada golongan 3A. Nah, ini unsur logam ya di golongan A. Kemudian golongan logam lagi ada di golongan B ya, atau transisi. Transisi, logam transisi. Posisinya ada di golongan B. Jadi semua yang golongan B itu masuk ke logam transisi. Jadi ketika halogen ini bereaksi dengan logam, maka dia bisa membentuk garam. Jadi dapat membentuk garam jika berikatan dengan unsur logam alkali. Ya benar juga. Karena ketika halogen bereaksi dengan logam alkali, dia bisa membentuk garam. Contohnya garam NaCl kan. Ketika Na bereaksi dengan Cl misalnya. Atau NaF ketika Na bereaksi dengan F dan lain-lain lah ya. Itu jawabannya benar semua. E. Jadi jawabannya ada di option E. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini suatu unsur X memiliki nomor atom 29. Pernyataan berikut yang benar mengenai unsur X adalah. Jadi di sini nomor atom unsur X-nya 29 ya. Kita akan buktikan apakah pernyataan satu ini benar atau tidak. Kita buat dulu konfigurasi elektron dari 29X. 1s2, 2s2, kemudian 2p6 ya. Kita lanjut lagi. 3s2, 3p6, 4s2. Nah ini baru 20. Kemudian kita buat lagi 29 ya, 3d9. Nah kalian harus ingat bahwa ini subkulit D itu kalau dia penuh itu kan dia harus 10 elektron. Nah ini untuk mencapai 10 elektron, subkulit 3D ini hanya butuh 1 ya. Maka yang lebih stabil kita tulis seperti ini. 1 elektron di subkulit 4s ini akan tereksitasi ke 3d9 sehingga orbital 3d9 ini jadi penuh. Karena dia lebih stabil dalam penuh, keadaan penuh atau setengah penuh. Dengan syarat dia hanya kurang 1 elektron ya untuk penuh atau setengah penuh. Jadi kita tulis seperti ini, 4s1, 3d10. Nah ini bentuk yang lebih stabil ya. Nah kemudian ini tetap sama ya, 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, kemudian 3p6. Nah kemudian ini konfigurasi elektron ini bisa kita buat lebih singkat ya dengan menggunakan gas mulia. Nah kalau kita lihat ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ini kan 18 ya nomor atomnya. Kita ingat kembali bahwa yang nomor atomnya 18 itu di gas mulia ada argon ya. Jadi kita bisa singkat ini dengan Ar. Kemudian sisanya kita tulis seperti biasa, 4s1, 3d10. Nah inilah konfigurasi elektron yang stabil dari 29X ya, dimana orbital atau subkulit 3D-nya sudah terisi penuh karenanya kurang 1 tadi. Ini lebih stabil. Jadi pernyataan satu ini benar ya. Nah kemudian kita buktikan yang pernyataan 2. Di sini disebutkan bahwa dapat membentuk senyawa yang berwarna. Nah kalau kita lihat unsur 29X ini dia berada di golongan mana ya, kita tentuin dulu. Ini kulit terluarnya ada 4s1 sama 3D. S sama D bersebelahan di ujung. Kita ingat kembali bahwa ini adalah golongan B ya. Jadi kita tambah saja 1
ditambah 10, ini 11. Nah, kalau kalian menemui yang jumlahnya 11, S sama D, kulit terluarnya itu adalah golongan 1B ya, bukan 11B, karena golongan 11B nggak ada. Nanti kalau jumlahnya 12, kita tulis 2B. Kalau jumlahnya 8, 9, 10, kita tulis 8B ya, karena golongan 8B itu di tabel periodik unsur kolomnya ada 3. Jadi kalau kalian menemui yang jumlahnya nanti 8, 9, 10, itu ditulis golongannya 8B ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan bahwa golongan B itu adalah golongan logam transisi ya. Logam transisi. Nah, ciri-ciri dari logam transisi ini adalah dia dapat membentuk senyawa berwarna ya. Karena apa? Karena orbital 3D-nya ini dapat nanti menyerap cahaya tampak ya. Nah, kemudian ada sih beberapa unsur dari golongan transisi ini yang tidak bisa mempunyai warna senyawanya. Contohnya adalah Zn. Karena untuk Zn itu dia tidak bisa berwarna karena orbital 3D-nya sudah terisi penuh, sehingga dia tidak bisa menyerap cahaya tampak. Jadi sudah benar ya, yang 29 ini dia dapat membentuk senyawa yang berwarna karena dia merupakan golongan transisi ya, logam transisi. Nah, kemudian selanjutnya dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan 1B periode 4. Nah, ini tadi kita sudah tentuin kulit terluarnya ada di 4S sama 3D ya. SD kita ingat kembali itu adalah golongan B. 11 jumlahnya tadi, 1B. Untuk menentukan periodenya seperti biasa kita lihat jumlah kulitnya. Di sini angka yang paling besar kita lihat 4 ya. Jadi 1B periodenya 4. Jadi pernyataan ketiga itu juga sudah benar ya. Kemudian yang terakhir bersifat diamagnetik. Nah, kalau kita lihat di sini 29X ini dia memiliki subkulit 3D yang sudah terisi penuh ya. Ini 3D10. Nah, kalau dia subkulit 3D-nya sudah terisi penuh, maka dia bersifat diamagnetik. Diamagnetik ini artinya atom atau unsur ini tidak bisa ditarik oleh magnet ya. Selain itu ada juga istilah paramagnetik. Paramagnetik. Ini kebalikan dari diamagnetik, artinya dapat ditarik magnet. Dapat ditarik oleh magnet. Nah, itu kalau dia memiliki sifat paramagnetik yang dicirikan dengan orbital atau subkulit dari D-nya belum terisi penuh ya. Kalau subkulit dari D-nya belum terisi penuh, maka dia memiliki sifat paramagnetik. Kalau subkulit D-nya sudah terisi penuh, sifatnya diamagnetik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini sudah ada soalnya. Konfigurasi elektron ion Y+ adalah 1s2, 2s2, 2p6. Pernyataan yang benar mengenai unsur Y adalah, jadi di sini sudah ada konfigurasi dari ion Y+ ya. 1s2, 2s2, kemudian 2p6. Nah, ini konfigurasi dari Y+. Yang kita mau cari ini adalah konfigurasi dari Y saja. Nah, Y+ ini artinya dia membentuk ion Y ini dengan cara melepaskan satu elektronnya. Jadi sebelum dia melepaskan satu elektron, konfigurasi Y-nya seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6. Tambah satu elektron lagi ya. Setelah 2p kan 3s, jadi 3s1. Nah, ini jumlah elektronnya ada 11. Setelah dilepaskan 1, ketika membentuk Y+, elektronnya tinggal 10 lagi ya. 2 tambah 2 tambah 6. Jadi totalnya 10. Kemudian kita lihat di sini, unsur Y ini kita tentukan dulu golongan, dia ada di golongan berapa ya. Di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kulit terluarnya kita lihat angka yang paling besar di sini ya, di 3. Nah, ini kita tentuin golongannya di sini pangkatnya 1 di 3s1 ini, maka ini golongan 1, golongan 1A karena ini subkulitnya 3s ya. S itu kan masuk ke golongan A. Sudah saya jelaskan di soal sebelumnya ya, sudah kita bahas. Nah, kemudian periodenya kalau kita mau tentuin ini periodenya periode 3 ya. Karena jumlah kulitnya ada 3. Nah, yang harus kita pahami bahwa golongan 1A itu kan, atau istilahnya itu golongan alkali ya. Golongan 1A atau golongan alkali itu dia mempunyai sifat mudah melepas elektron atau mudah mengalami oksidasi ya. Oksidasi, mudah
Jadi dia mudah mengalami oksidasi. Nah, artinya kalau unsur itu dia mudah mengalami oksidasi, maka dia mempunyai sifat sebagai reduktor kuat ya. Semakin mudah unsur itu mengalami oksidasi atau melepas elektron, maka dia merupakan suatu reduktor yang kuat. Nah, jadi pernyataan satu ini sudah benar ya. Nah, kemudian kita lihat di pernyataan kedua, dapat bereaksi dengan air membentuk basa kuat. Nah, jadi unsur golongan 1A atau alkali itu yang sifatnya yang harus kita ingat juga yang kedua adalah dia mudah bereaksi dengan air ya. Jadi X tadi kalau kita reaksikan dengan H2O atau air itu akan menghasilkan basa dengan valensi 1 atau XOH. Kalau valensinya 2, XOH 2 kali ya. Itu untuk nanti golongan alkali tanah atau golongan 2A. Nah, jadi ketika golongan alkali itu bereaksi dengan H2O maka dia akan menghasilkan basa bervalensi 1 ya. Dan produk sampingannya itu adalah H2 ya, gas H2. Nah, jadi ini juga benar yang nomor 2 dapat bereaksi dengan air membentuk basa kuat. Jadi alkali ini adalah unsur pembentuk basa ya. Jadi ketika alkali bereaksi dengan air maka dia akan menghasilkan basa kuat. Jadi golongan alkali itu yang harus kalian ingat adalah golongan 1A. Nah, kemudian pernyataan yang ketiga, memiliki energi ionisasi yang lebih kecil dibandingkan atom 17Cl. Nah, kalau energi ionisasi ini kita harus bandingkan jumlah kulitnya ya. Jadi yang harus kita pahami konsepnya, energi ionisasinya besar itu jumlah kulitnya sedikit dan jumlah proton atau nomor atomnya besar ya. Jadi ini konsepnya saya tulis dulu, energi ionisasi besar, maka syaratnya adalah kulitnya sedikit, kemudian proton atau nomor atomnya banyak ya. Proton banyak atau besar. Nah, ini syarat jika dia memiliki energi ionisasi yang besar. Kalau energi ionisasinya kecil, berarti kebalikan dari ini ya. Kulitnya banyak dan protonnya sedikit. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi energi ionisasi itu konsepnya berbanding terbalik dengan jari-jari ya. Kalau jari-jari itu kan kulitnya banyak, maka jari-jarinya besar. Dan protonnya sedikit, jari-jarinya besar. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi dia berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Jadi makin besar jari-jari atom, maka energi ionisasinya makin kecil. Sebaliknya makin kecil jari-jari atom, energi ionisasinya makin besar ya. Nah, kita lihat di sini yang 11 tadi, kita buat aja konfigurasi elektron yang ini yang pakai kulit biar lebih jelas, KLM. Jadi kulit K itu isinya kita isi 2, kemudian 8, sisanya 1 ya, 281. Berarti jumlah kulitnya ada 3 untuk 11Y ini. Kulit K, L, sama M. Jadi kulitnya 3, saya singkat aja K, 3. Sedangkan 17Cl kita buat juga 287 konfigurasinya. Jadi kulitnya juga sama ya, 3. Ada kulit K, L, sama M. Nah, karena jumlah kulitnya sama-sama 3, maka untuk menentukan energi ionisasi yang lebih besar kita harus bandingkan lagi jumlah protonnya ya. Jumlah proton itu sebanding dengan nomor atomnya. Di sini nomor atom Y11, berarti jumlah protonnya ada 11. Sedangkan Cl nomor atomnya 17, berarti jumlah protonnya 17. Nah, kalau kita bandingkan yang jumlah protonnya lebih banyak itu adalah yang unsur Cl. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa energi ionisasi Cl itu lebih besar dari EI atau energi ionisasi Y ya, karena jumlah proton Cl itu lebih besar dibanding yang Y. Sehingga memiliki energi ionisasi yang lebih kecil dibandingkan atom Cl, ini juga benar ya. Kemudian yang nomor 4, kita buktikan benar atau salah, bersifat kurang reaktif. Nah, golongan 1A itu atau logam alkali tadi ya, dia bersifat sangat reaktif ya, atau sangat mudah bereaksi. Reaktif itu istilahnya atau artinya adalah mudah bereaksi ya. Kalau inert kebalikannya, dia sukar bereaksi. Jadi pernyataan yang keempat ini juga salah. Jadi yang benar itu pernyataan 1, 2, dan 3. Jawabannya ada di option yang A. Oke guys, kita lanjut untuk membahas soal berikutnya. Perhatikan unsur-unsur dengan nomor atom berikut. Ada 8, 19, 17, 35, dan 36 ya. Pernyataan yang benar tentang sifat-sifat unsur tersebut adalah, jadi pertama, kalau ada soal seperti ini kita buat dulu konfigurasi elektron dari masing-masing unsur ini ya. Pertama A, nomor atomnya 8, kita buat saja konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ya. 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p4.
Nah, ini sudah pas 8 ya. Kemudian 19B 1S2, kemudian 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Ini sudah pas juga 19. 17, kemudian 17C 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, kemudian 3P5. Ini sudah pas 17, kemudian 35D 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Nah, ini ya. Atau bisa kita singkat juga ya. Yang 36 ini kita singkat aja ya. 36E ini kita singkat aja pakai argon AR 18. Lanjut lagi 4S2 20, 3D10, kemudian 4P6. Nah, ini sudah pas ya, 36. Nah, kita mau nentuin jari-jari ya, urutan jari-jari. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu jumlah kulit dan proton dari masing-masing unsur ini. Nah, di sini jumlah kulit ditentukan dengan lihat angka yang paling besar ya. Di sini angka 2 di depan subkulit ini ya. Jadi jumlah kulit untuk A ini ada 2 kulitnya. Kemudian jumlah protonnya sesuai dengan nomor atomnya, jadi P-nya 8. Kemudian yang unsur yang B ya, jumlah kulitnya kita lihat angka yang paling besar ini ada 4, ini 4S1 berarti jumlah kulitnya 4, protonnya 19 sama dengan nomor atom ya. Kemudian kulitnya untuk yang C itu angka paling besar ini 3, di 3S sama 3P berarti kulitnya ada 3, protonnya 17. Kemudian yang 35 lagi kulitnya ini ada angka paling besarnya 4S sama 4P jadi kulitnya 4, protonnya sama dengan nomor atom 35. Kemudian yang E jumlah kulitnya di 4S sama 4P, angka yang sini yang kita lihat yang 4 ini, jadi kulitnya ada 4, protonnya jumlah protonnya sesuai nomor atomnya yaitu ada 36 ya. Nah, yang harus kita pahami bahwa jari-jari yang paling besar itu adalah atom yang mempunyai kulit yang paling besar ya, atau yang paling banyak kulitnya. Sini yang kulitnya paling banyak yang 4 ini ya, ada B, kemudian D, dan kemudian yang E. Nah, tapi karena kulitnya sama, yang kita bandingkan lagi adalah jumlah protonnya. Semakin kecil jumlah protonnya, maka jari-jari atom akan semakin besar karena gaya tarik intinya semakin kecil ya. Jadi jari-jari yang paling besar di antara B, D dengan E ini adalah yang protonnya paling kecil, yaitu adalah yang B. Berarti urutannya mulai dari B dulu. Kemudian ini urutan jari-jarinya ya. Urutan jari-jarinya mulai dari B, kemudian D karena proton D itu lebih kecil 35, sedangkan E itu kan 36. Jadi B, kemudian D, kemudian E yang kulitnya 4 tadi ya. Nah, kemudian baru yang kita bandingkan lagi yang A sama B. A sama C ya, A sama C. Kalau kita lihat A itu kulitnya ada 2, C ini kulitnya ada 3. Yang lebih banyak kulitnya berarti jari-jarinya lebih besar ya, berarti yang C. C lebih besar dibanding yang A. Nah, jadi pernyataan satu ini sudah benar ya, urutan jari-jari atomnya B, D, E, C, A. Jadi A yang paling kecil, B yang paling besar. Kemudian kita lanjut lagi ke sifat oksidator ya. Nah, jadi sifat oksidator itu berkaitan dengan ini afinitas elektron ya. Jadi kalau sifat oksidatornya besar berarti dia mudah mengalami reduksi atau reaksi penangkapan elektron ya. Jadi afinitas elektron itu berkaitan dengan penangkapan elektron. Makin besar afinitas elektronnya, maka dia makin mudah mengalami reduksi atau penangkapan elektron sehingga sifat oksidatornya semakin besar atau semakin kuat. Jadi kita tentuin aja urutan afinitas elektron ya, karena urutan afinitas elektron dan sifat oksidator itu nanti sama urutannya. Begitupun dengan keelektronegatifan ya. Keelektronegatifan, afinitas elektron, sifat oksidator, dan energi ionisasi itu konsepnya sama. Tapi kalau jari-jari dengan energi ionisasi, elektronegatifan, dan afinitas elektron dia berbanding terbalik ya. Jadi kita buat saja urutan dari afinitas elektron dulu ya. Afinitas elektron kita buat urutannya. Kemudian juga satu lagi ada keelektronegatifan ya, kita buat urutannya. Jadi afinitas elektron yang harus kalian pahami konsepnya adalah unsur yang afinitas elektronnya paling besar itu adalah unsur golongan 7A. Ini mempunyai afinitas elektron dan itu lagi keelektronegatifan ya. Elektronegatifan
terbesar. Jadi yang harus kita pahami adalah yang mempunyai keelektronegatifan dan afinitas elektron terbesar itu adalah unsur golongan 7A ya. Jadi kalau ada unsur golongan 7A, dialah yang mempunyai afinitas elektron dan keelektronegatifan yang paling besar. Jadi kita lihat dulu, adakah di sini golongan 7A ya di soal yang kita bahas ini. Kalau kita lihat ini unsur C itu golongannya ini ya, kulit terluarnya kan kulit valensinya di 3S sama 3V, tambahkan aja pangkatnya 5 tambah 2 jadi 7. Ini golongannya 7A berarti. Yang ini ya, yang C sama yang D juga kulit valensinya 4S sama 4V, ini 5 tambah 2 atau 2 tambah 5, ini juga golongan 7A. Jadi ada golongan 7A ya di sini, yaitu unsur C dengan D. Nah, tapi yang paling besar mana sih afinitas elektron dan keelektronegatifannya antara C dengan D? Unsur yang mempunyai afinitas elektron dan keelektronegatifan yang lebih besar adalah unsur yang jari-jari atomnya lebih kecil atau ya jumlah kulitnya lebih sedikit ya. Nah, kalau kita lihat di sini antara C dengan D itu kan yang jumlah kulitnya lebih sedikit adalah yang C. Ini kulitnya ada 3. Yang C, kalau yang D itu kan dia golongan 7 juga tapi kulitnya 4. Nah, berarti afinitas elektron yang lebih besar itu C, kemudian baru D ya. Jadi harus diingat ya konsepnya, golongan 7A dia punya afinitas dan keelektronegatifan yang terbesar ya. Nah, kemudian baru kita lihat golongan selain 7A. Nah, di sini ada golongan yang A, ini golongannya kita tentuin juga ya. Yang A, ini golongannya ada di kulit valensinya 2S sama 2V, angka terbesarnya 2 tambah 4. Itu golongannya 6A ya, golongan 6A. Kemudian yang B ini 19B itu golongannya di sini kulit valensinya di 4S, pangkatnya ada 1, berarti ini golongannya 1B ya, golongan 1B. Kemudian yang E itu golongannya kulit valensinya di 4S sama 4V, 2 tambah 6 8 ya, berarti ini golongan 8A ya, golongan 8A. Oh, sorry ya. Yang 19B itu bukan golongan 1B ya, tapi 1A. Ini masih golongan A semua ya, karena nggak ada S sama D. Nah, kemudian barulah kita tentuin lagi setelah C dengan D. Nah, yang harus kalian pahami juga adalah golongan 8A ya. Golongan 8A itu dia keelektronegatifannya paling rendah. Keelektronegatifan paling kecil ya. Paling kecil. Jadi kalau ada golongan 8A, maka unsur itu dia mempunyai, unsur golongan 8A itu dia yang mempunyai keelektronegatifan paling kecil. Kemudian untuk golongan 8A dan 2A dia juga ada pengecualian ya. Untuk afinitas elektronnya juga yang paling kecil. Sama dia juga mempunyai afinitas elektron yang paling kecil. Untuk golongan 8A dan 2A ya, dia mempunyai afinitas elektron yang paling kecil. Jadi dia diletakkan di paling akhir nanti. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah C, D, kita lihat di sini ada E ya. E itu golongan 8A, maka dia yang terakhir. Nanti afinitas elektronnya yang paling rendah. Jadi kita bandingkan lagi antara A sama B ya. A sama B, kalau kita lihat kulitnya A itu ada 2, B 4. Jadi yang lebih besar afinitas elektronnya yang kulitnya lebih sedikit. Jadi yang A ya, karena kulitnya lebih sedikit. Yang A ini kulitnya 2. Di C, D, A. Kemudian barulah yang B ya. Yang B kulitnya ada 4. Yang terakhir yang golongan 8A tadi, dia afinitas elektronnya yang paling rendah atau paling kecil ya. Urutannya seperti ini afinitas elektronnya. Jadi kalau ada golongan 8A dan 2A, letakkan dia yang paling akhir ya. Karena afinitas elektronnya unsur golongan 8A dan 2A itu yang paling kecil. Elektronegatifan urutannya sama aja dengan afinitas elektron CD. Setelah itu yang kulitnya sedikit tadi ada A, baru yang B ya. Kulitnya ini 4, baru yang B. Baru yang terakhir yang golongan 8A. Kita lihat dan jawabannya yang nomor 3 ini benar ya, sudah sesuai urutannya. Elektronegatifannya C, D, A, B, E. Sedangkan yang pernyataan keempat salah, C, D, B, A, E. Seharusnya yang benarnya afinitas elektron itu urutannya C lebih besar dari D, D lebih besar dari A lebih besar dari B, B lebih besar dari E. Nah, urutan sifat oksidator itu sama aja dengan urutan afinitas elektron ya, C, D, A, B, E. C, D, A, B, E. Nah, ini urutan sifat oksidatornya. C lebih besar dari D, D lebih besar dari A, B lebih besar dari E. Jadi sifat oksidator tadi sudah saya sebutkan ya, kaitannya dengan kemudahan menangkap elektron atau kemudahan reduksi ya. Semakin mudah unsur itu mengalami reaksi reduksi atau penangkapan elektron,
maka sifat oksidatornya makin besar ya. Atau kita bisa kaitkan sifat oksidator ini sama urutannya dengan afinitas elektron ya, karena afinitas elektron itu berkaitan dengan kemudahan suatu unsur untuk menangkap elektron. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan unsur-unsur dengan nomor atom berikut. Di sini kalian bisa lihat soalnya. Pernyataan yang benar tentang sifat unsur tersebut adalah unsur B merupakan reduktor terkuat. Nah, yang harus kita pahami adalah reduktor itu dia mengalami reaksi oksidasi ya, atau dia mengalami reaksi pelepasan elektron. Jadi makin mudah unsur itu melepaskan elektron, maka semakin mudah dia mengalami reaksi oksidasi sehingga reduktornya semakin kuat. Jadi kaitan reduktor ini nanti dengan energi ionisasi ya. Jadi kalau energi ionisasinya kecil, maka sifat reduktornya kuat. Karena kalau energi ionisasinya kecil, maka unsur tersebut otomatis mudah melepas elektron ya, atau mudah mengalami oksidasi. Sehingga sifat reduktornya kuat. Kita jawab dulu yang ini ya, yang pernyataan 3 kita buktikan dulu. Kita buat urutannya dulu ya. Jadi pertama kita buat dulu konfigurasi elektronnya sesuai subkulit saja. 1s2, 2s2, kemudian 2p3. Ini sudah pas. Kemudian 11b, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kemudian 9c, 2, 2s2, 2p5. Ini sudah. Kemudian yang 17 lagi, 1s2, 2s2, kemudian 2p6, kemudian 3s2 kurang 5 lagi ya, 3p5 ini pas 17, 10e, kemudian 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini sudah pas ya. Nah, selanjutnya baru kita tentukan dulu yang energi ionisasinya, urutan energi ionisasinya. Yang harus kita pahami tadi, kalau dia sifat reduktornya kuat, maka energi ionisasinya kecil ya. Kita cari berarti yang mana yang energi ionisasinya paling kecil di antara A, B, C, D, E ini. Pertama, untuk menentukannya kita tentukan dulu jumlah kulit dan protonnya ya, biar kita nggak bingung. Kulitnya, kita lihat angka yang paling besar, kulit valensinya 2s sama 2p, berarti jumlah kulitnya ada 2, dan angka yang paling besar ya, angka yang di depan subkulit, bukan angka yang di atas yang kecil, bukan ya. Kemudian protonnya ada 7 sesuai nomor atom, protonnya 7. Kemudian unsur B, kulitnya lihat angka yang paling besar di sini 3s, kulitnya berarti ada 3, protonnya ada 11. Kemudian yang 9c, kita lihat lagi kulit valensinya di sini 2s sama 2p, angka yang paling besar, kulitnya 2, protonnya 9 sesuai nomor atom. Di sini 3s sama 3p ya. Jadi kulitnya ada 3, untuk yang D protonnya 17. Kemudian yang E lagi, kita lihat kulitnya di sini 2s sama 2p, angka yang paling besar ya. Ini angkanya 2, kulitnya 2, protonnya ada 10. Karena di pernyataan 3 itu kita mau buat urutan energi ionisasinya dari yang paling besar ke yang paling kecil, sekalian saja ya kita buat urutannya di sini. Nanti kita kaitkan dengan yang pernyataan pertama, energi ionisasi. Urutannya ya, unsur yang mempunyai energi ionisasi yang paling besar itu adalah unsur yang mempunyai jumlah kulit yang sedikit. Yang kulitnya sedikit itu yang 2 ini ya, ada A, kemudian C, kemudian E. Karena jumlah kulitnya sama-sama 2, tinggal kita bandingkan saja jumlah protonnya. Makin besar jumlah protonnya, maka energi ionisasinya makin besar. Di antara A, C dengan E itu yang punya proton paling banyak itu adalah E. Berarti E energi ionisasinya lebih besar dibanding dengan C, karena dia 9 protonnya. C lebih besar dibanding dengan A, karena A itu protonnya 7 ya. Nah ini ECA. Kemudian baru kita bandingkan yang kulitnya lebih banyak atau yang energi ionisasinya lebih kecil ya dibanding 3 ini yang kita sudah tentukan di awal. Yang belum ini ada B sama B dengan ini ya, dengan D. Karena jumlah kulitnya sama-sama 3, untuk B dengan D kita bandingkan jumlah protonnya. Ternyata yang protonnya lebih banyak yang D, maka energi ionisasi D lebih besar dibanding dengan unsur B ya. Jadi yang paling kecil energi ionisasinya yang B. Jadi pernyataan 3, E lebih besar dari C, C lebih besar dari A, D lebih besar dari B. Ini sudah benar ya. Berarti unsur B merupakan reduktor terkuat. Ini benar. Karena unsur B itu energi ionisasinya paling kecil sehingga dia mudah mengalami oksidasi atau mengalami pelepasan elektron sehingga dia mempunyai sifat reduktor yang paling kuat ya. Jadi energi ionisasinya kecil, sifat reduktornya kuat. Kemudian nomor 2, unsur C memiliki potensial reduksi yang paling besar dibanding unsur lainnya.
Nah, ingat potensial reduksi di sel volta disingkat dengan E0 ya. E0 ini singkatan dari potensial reduksi ya. Makin besar nilai E0, maka dia semakin mudah mengalami reaksi reduksi. E0 besar, mudah reaksi reduksi ya, mudah mengalami reduksi atau reaksi penangkapan elektron. Reduksi kan penangkapan elektron. Jadi penangkapan elektron itu nanti ada kaitannya dengan afinitas elektron. Jadi langsung saja kita tentuin juga ya urutan afinitas elektronnya. Ini afinitas elektron. Jadi kita tentuin ya urutan afinitas elektron. Sebelumnya kita lihat dulu di sini. Jadi unsur yang punya afinitas elektron yang besar itu dia harus mempunyai jumlah kulit yang kecil ya. Tapi ada pengecualian untuk afinitas elektron yang sudah kita bahas di soal sebelumnya, bahwa afinitas elektron yang paling besar itu dipunyai atau dimiliki oleh unsur golongan 7A ya. Di sini kalau kita lihat ada golongan 7A. Ini yang 9 ini kan dia golongan 7A. Kita lihat kulit valensinya ya. 2S sama 2P kita tambahin pangkatnya 5 tambah 2 7. Berarti yang C ini golongan 7A. Sama kalau kita lihat lagi yang D ya. Kulit valensinya terdiri 3S sama 3V, kita jumlahkan pangkatnya 5 tambah 2, ini juga golongan 7A. Sedangkan yang A ini golongannya 2 tambah 3, itu golongan 5A. Kalau unsur B itu golongannya 1A ya. Ini 3S kulit valensinya, pangkatnya 1, berarti ini 1A. S ya, SP itu golongan A, S sama SP golongan A. Kalau golongan B sudah kita bahas sebelumnya, dia kulit valensinya S sama D ya. Sedangkan yang E ini dia 6 tambah 2 atau 2 tambah 6, golongannya 8A. Nah, seperti yang kita sudah bahas di soal sebelumnya, jika ada unsur golongan 7A, maka dia yang mempunyai afinitas elektron terbesar. Antara C dengan D sama-sama golongan 7A. Nah, yang lebih besar afinitas elektronnya itu adalah yang mempunyai kulit lebih sedikit. C dengan D yang punya kulit lebih sedikit adalah yang C, karena kulitnya ada 2. Berarti afinitas elektron C lebih besar dibanding D. Nah, udah kita bandingkan yang golongan 7A yang paling besar, baru kita lihat yang selain golongan 7A. Di sini ada golongan 8. Ingat kalau ada golongan 8A, afinitas elektronnya yang paling rendah ya, sama golongan 2A. Kita letak di paling akhir, di urutan paling akhir. Berarti kita tinggal bandingkan lagi antara unsur A dengan B. A dengan B yang jumlah kulitnya lebih sedikit A, ada 2, berarti A lebih besar afinitas elektronnya dibanding B. B kulitnya ada 3, maka dia afinitas elektronnya lebih kecil dibanding A. Baru yang terakhir ada golongan 8A tadi yang unsur E ya, diletakkan di paling akhir. Afinitas elektron golongan 8A itu yang paling rendah, sama golongan 2A ya kalau ada golongan 2A. Nah, ini urutan afinitas elektron ya. Kita cocokkan dengan pernyataan 4, ternyata berbeda ya. Maka pernyataan 4 ini salah. Seharusnya CD ABE yang benarnya. C lebih besar dari D, D lebih besar dari A lebih besar dari B, B lebih besar dari E. Yang pernyataan 2, unsur C memiliki potensial reduksi yang paling besar dibandingkan unsur lainnya. Nah, kita lihat saja yang mempunyai afinitas elektron paling besar. Itulah unsur yang mempunyai potensial reduksi yang paling besar ya. Jadi yang mempunyai afinitas elektron paling besar unsur C. Maka unsur C otomatis mempunyai potensial reduksi paling besar. Karena unsur C ini dia mudah menangkap elektron atau mudah mengalami reaksi reduksi. Karena afinitas elektronnya besar, otomatis unsur itu mudah menangkap elektron ya. Kalau dia mudah menangkap elektron, mudah mengalami reduksi, akibatnya apa? E0-nya besar atau potensial reduksinya besar nilainya. Sehingga dia mudah mengalami reduksi. Kalau E0-nya kecil, dia mudah mengalami reaksi oksidasi ya. Oke, jadi jawaban yang benar ada di pernyataan 1, 2, dan 3, itu ada di option A.